Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dari jalan berlobang, jalan berliku ya, manurung, nainggolan. Jalan ke sini tadi banyak yang berlobang ya, mendekati lokasi rumah kediaman Kang Deddy Mulyadi. Ya makanya di sini sebutan Kang Deddy itu mungkin Kang Deddy ku wong desa aja nih ya. Ini memang orang desa. Kang Deddy ini hidup di lingkungan pedesaan. Nah, nggak tahu nama tematiknya tuh lembur Pakuwon ya. Nah ini di background saya ini rumahnya Mang Deddy. Coba kita spill sebentar ya. Ya ini rumah beliaunya dari luar ini ya. Hanya sekarang ini beliaunya ini otomatis safety ya. Very sibuk. Ya. Kita spill dari luar aja guys. Kayaknya mau masuk ini belum ada janjian, kayaknya nggak ada. Tapi ini dari luar aja yang kita lihat ya. Iki rumah wong deso ya, Kang Deddy Mulyadi. Insya Allah ini kandidat RI 1 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah. Ngopi dulur sadaya. Habis kopinya. Ini kami dari Malang, Jawa Timur. Ya, kami dari Malang, Jawa Timur. Kami baru 3 minggu menjadi warga Desa Sayati. Ya ini sama istri saya ke sini. Lumayan jauh juga, Pak. Perjalanan jauh. Bukan perjalanan ya. Ya perjalanan sih. Ya, perjalanan, perjuangan dan cinta. Iya. Ini saya ke Malang sebenarnya ada yang ingin kami informasikan untuk warga Jawa Barat, khususnya anak-anak muda. Sampai kan masih muda-muda ya, kalau saya udah lansia Mas. Iya, ya. Bener. Udah kelihatan sih, bener Pak. Udah kelihatan ya. Saya minta pendapatnya sampean ya. Perkenalan dulu dong, namanya siapa dong? Saya Haji Akbar, asli Kerawang, udah pindah sekarang ke Subang, Desa Sukasari. Oh gitu ya. Iya. Pindahnya ini karena apa? Karena saya tadinya kerja di pabrik, sekarang udah resign karena COVID, ya pulang kampung. Emang kampungnya di sini? Kampung istri di sini. Oh, kampung istri. Oh, ya. Berarti ke sini berarti ikut sama istri ya? Istri, ikut sama istri. Sekarang gini, ya, tadi saya panggil Kang aja ya. Ya, so, ya. Bebas aja. Kayaknya di sini Kang ini lebih familiar ya, karena beliaunya ini insya Allah ini jadi RI 1 ke depannya ini. Bisa jadi insya Allah. Gini Kang, ya. Kan Kang Deddy ini kan seorang YouTubers, ya kan? Ya. Nah, saya juga YouTubers dari Malang. Saya punya kreasi kaitannya dengan YouTube ini, yaitu punya program 1 RW, itu 1 YouTube channel, kita fungsikan sebagai TV lingkungan. Nah, dari situ kontennya itu bebas ya, dari masyarakat itu mau konten jual beli mobil, motor, mau kegiatan olahraga, mau kegiatan budaya, UKM, apa saja boleh. Ya. Yeah. Jadi mau kegiatan kerja bakti ya, atau misalkan anak-anak muda itu kreatif, itu tempatnya di situ. Menurut sampean ya apa? Ya bagus, sekalian itu kan apa ya, monitor juga kan di media sosial, termasuk ada yang bagus ada yang jelek kan masuk ke media sosial. Yang bagus ya lebih bagus, yang jelek kan bisa tambah viral. Kalau kejelekan pasti keburukan tambah buruk pasti. Kang Deddy kemarin di dalam wawancaranya ya, beliaunya itu ada
semacam program kaitannya dengan sampah ya. Itu nanti ada lomba lingkungan. Jadi lomba lingkungan setingkat RW ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang memenuhi kriteria menjadi juara, itu ada semacam dana apa ya, pokoknya dana yang diberikan ya dari gubernur maupun dari kabupaten ya. Kisaran anggarannya kurang lebih hampir 40 juta kalau nggak salah. Jadi dari kabupaten diharapkan ada anggaran 10 juta yang diperuntukkan untuk lomba kebersihan lingkungan itu. Terus dari provinsi 30 juta. 30 juta. Nah itu diharapkan nanti masing-masing RW lebih efektif di saat masing-masing RW bikin YouTube channel. Bener nggak kira-kira? Untuk memantau satu RW tadi, kalau misalkan harus ada ketentuan bikin YouTube channel, paling nggak kan pojok-pojok RW harus di shooting, di up di YouTube. Iya, bener sih. Tapi yang saya tahu, orang dari luar Subang, khususnya di luar Subang lah, ya kan, Ciamis, Garut, Bogor, Depok, Banjar, emang banyak yang main ke sini, apalagi kalau ada acara suka bikin konten. Nah yang jadi permasalahan itu warga sini ya nggak bikin konten. Nggak tahu kenapa, malu atau gimana, nggak pede atau gimana, karena kan sekarang kan apa ya, zaman Genji lah, jadi harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu bikin konten, menjadi konten kreator. Ya. Makanya dengan adanya lomba kebersihan lingkungan ya, masing-masing RW di saat ini menjadi program. Nah akhirnya kan pemuda mau nggak mau akhirnya kan harus bikin YouTube. Iya, harus bikin YouTube. Nah harapan saya terkait dengan bagaimana biar masyarakat tadi yang katanya sampean tadi, kenapa warga di sini kok nggak bikin channel YouTube ya, itu kan perlu ada sebuah dorongan atau motivasi ya, sehingga dia bikin YouTube. Karena apa? Ya karena Kang Deddy ini sudah mendunia. Iya benar. Ya Kang Deddy ini mendunia, bukan hanya di Indonesia aja dikenal dengan konten-kontennya yang luar biasa ya. Beliaunya itu peka, peduli, nanggung cilik ya. Pengikut dia itu yang menurut saya yang paling keren itu ya. Di saat ketemu orang-orang yang bermasalah tuh dia hadir, ditolong. Dan permasalahannya itu bukan hanya disarankan tapi disolusikan sampai dikasih duit. Ya, kalau yang nggak punya rumah dibikinkan rumah, kan gitu. Ya, kalau yang nggak punya motor dikasih motor. Ya, ada juga mobil ya yang diberikan, ada juga. Ya. Nah dari situlah yang membuat Mang Deddy ini menjadi mendunia. Tadi katanya dengan kepekaan kepeduliannya, dan yang lebih keren ya, Kang Deddy ini bagaimana sebagai seorang gubernur yang insya Allah nanti akan dilantik sebentar lagi tadi, punya komitmen jangan sampai meninggalkan budaya. Iya, budaya itu yang keren ya. Kalaupun di luaran kontroversi ya, karena Mang Deddy ini agamanya katanya nggak jelas segala macam, karena itu unsur politik biasa. Gitu kan ya, politik itu. Menurut saya di saat seorang itu beragama dan berbudaya, itu akhirnya ada kejiwaan yang matang. Ya. Kadang-kadang di saat kita hanya beragama tidak berbudaya, kadang-kadang sombong. Iya. Ya. Kadang-kadang dia merasa menjadi tokoh ulama di lingkungannya sombong. Ini kan salah. Ya kan? Nah, karena apa? Dia nggak berbudaya, dia nggak beradab ya. Jadi nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Akhirnya kalaupun dia tokoh ulama ya nggak diterima. Nah itu kan kenyataan seperti itu ya. Makanya menurut saya Kang Deddy ini bagaimana seorang gubernur, harapan saya itu memang harus memunculkan budayanya di setiap provinsi. Saya kira setiap provinsi pasti ada budaya. Ada, masing-masing kabupaten, kampung pasti ada. Pasti ada. Apalagi kan di Indonesia itu beraneka ragam suku budaya. Nah, itulah yang menurut saya menjadi keren. Jadi menurut saya itu budaya itu menurut saya satu potensi yang belum tergali,
di pemerintahan Republik Indonesia ini ya. Di saat budaya ini betul-betul dimunculkan, justru akan memperkokoh NKRI. Ya, jadi bagaimana persatuan antar suku, antar ini segala macam, ya, dengan kita hargai budayanya. Ya, saya kira orang yang paham budaya itu kan tidak harus orang yang berpunya, tidak. Ya, tidak harus yang begini-begitu. Enggak, yang jelas orang orang budaya itu ya memang dia sebagai apa ya, sebagai manusia yang memang dari nenek moyangnya itu ada warisan budaya. Iya. Ya, dari situlah ya, sehingga orang yang berbudaya itu masih punya satu tingkatan. Kalaupun itu orang nggak punya, kalau dia menjadi kepala suku, ya otomatis dia yang disegani kan gitu. Iya. Ya, tidak harus orang itu berpunya. Kalaupun tinggalnya dia di tengah hutan, pedalaman ya, di pedalaman, ya. Kalau memang dia menjadi ketua adat, pasti dihormati. Ya kan gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau misalkan di luar budaya, ya, gamanya kita masyarakat biasa yang nggak memahami masalah budaya, yang membuat orang itu punya nilai itu uang. Iya, benar. Ya enggak? Orang yang kaya, yang gini itu yang akan disegani. Nggak tahu politik atau nggak tahu gimana, pokoknya orang kaya itu disegani lah. Nah, dari situlah harapan saya dengan adanya Kang Deddy Mulyadi yang lebih mengangkat budaya ya dan diuri-uri ya. Budaya ini menurut saya sangat keren. Jadi peradaban manusia itu betul-betul sejati. Ya. Iya. Jadi orang itu beradab, orang itu berakhlak, orang itu berbudaya, orang itu beragama segala macam ya. Di saat orang itu menjadi itu tadi menjadi tokoh ulama, di saat dia berbudaya, pastinya dia akan beradab. Akan dihormati. Karena apa? Dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya kan? Iya. Nah, jadi menurut saya di Republik ini ya, di saat beragama dan berbudaya itu harus menjadi satu kesatuan menurut saya. Karena itu menjadi cirinya bangsa Indonesia. Iya, benar. Iya kan? Beda-beda. Dengan ribuan budaya, suku, adat segala macam yang ada di Indonesia, itu sudah menjadi barometer bahwa Indonesia ini tidak bisa tanpa budaya. Punya kelebihan negara Indonesia itu dari situ. Nah, orang lain nggak punya ya. Yang lain nggak punya. Indonesia kelebihannya di situ. Iya. Nah dari situlah ya. Saya kadang-kadang saya tuh melihatnya tuh gini. Insya Allah Kang Deddy ini ada kemungkinan maju sampai RI 1 ya. Bisa. Di saat memimpin Jawa Barat ini betul-betul bisa mengedepankan budaya dan masyarakat itu akhirnya paham. Iya. Ya. Di saat kita itu kan Mang Deddy ini kan seorang haji kan ya. Iya. Beliaunya seorang muslim ya dan berbudaya. Bagaimana nanti sosok Mang Deddy di saat memimpin Jawa Barat? Ya kan? Nah, di saat nanti sosok Mang Deddy ini gampangannya betul-betul berhasil memimpin Jawa Barat, ya. Karena Kang Deddy juga anak emasnya presiden. Iya, itu. Nah, anaknya Presiden Prabowo ya. Presiden juga sama Pro Wong Cilik ya. Dengan program berantas korupsi sama. Itu yang keren ya, yang keren tuh gini. Pokok di bumi pertiwi di Indonesia yang merdeka ini nggak mau ada rakyat miskin, itu yang keren. Nah, itu linear dengan Mang Deddy ini. Khas nih. Ya mungkin itu Mas ya. Saya terima kasih ya atas komentari sampean yang jelas terkait dengan rumah YouTube tadi. Besar harapan kami Kang Deddy ini bisa merespon ya, sehingga di saat diberlakukan se-Jawa Barat aja kemungkinan akan meng-Indonesia. Iya. Nah, di saat diterapkan di Jawa Barat, misalkan Pak Prabowo berkenan, tingkatkan aja untuk se-Indonesia, setiap RW supaya bikin YouTube channel, sehingga kemudahan komunikasi antar anak bangsa yaitu jelas. Yeah. Satu RW itu ada posko NKRI.
Keren kan gitu ya. Iya, iya, keren. Mantap. Oke, terima kasih Mas. Iya, sama-sama.